Tidak hanya rumah sakit, tetapi juga obat, tetapi juga bahan baku obat. Jangan sampai kita mengimpor lagi. Mengenai relaksasi proses perizinan ini tidak menghambat. Semua kementerian, urusan ini jangan sampai ada yang menghambat. Kita diam saja tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita. Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita. Maaf, kita ini pinter-pinter, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Ini APBN loh, ini uang APBD loh. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa enggak bodoh kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiyadi, Ketua Umum Gagslab. Saya kali ini ada di Kalimantan Selatan. Kebetulan ada pameran alat kesehatan khusus untuk anggota Gagslab yang produksi dalam negeri. Ya, kami melihat bahwa ternyata antusias anggota kami untuk memproduksi alat-alat kesehatan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah untuk menunjang kemandirian di bidang alat kesehatan dalam negeri. Kami dapat respon yang baik dari anggota kami. Pesertanya cukup banyak dan kesempatan ini juga kesempatan yang baik untuk memperkenalkan produk-produk dari anggota kami itu kepada user atau kepada pemerintah daerah yang berhubungan akan membeli alat-alat kesehatan khususnya yang sekarang ditekankan di dalam untuk produksi dalam negeri. Dalam hal ini memang ada sedikit kurang tepat waktunya. Sekarang saat ini adalah dilaksanakannya untuk penekanan produksi dalam negeri yang harus punya TKDN. Nah, ini agak tidak tepat waktunya karena apa? Kami anggota-anggota kami ini memproduksi dengan ya istilahnya masuk memproduksi alat kesehatan ini bertahap. Bertahap ini adalah melalui suatu proses yang tentunya tidak langsung ber-TKDN tinggi. Malah banyak yang belum mengurus TKDN adalah karena memang waktunya belum cukup. Di lain pihak, ini anggaran untuk pengadaan tahun ini sudah mengharuskan adanya TKDN. Ini ada sesuatu yang waktunya kurang pas. Ya, seandainya ini dari awal tahun sudah disampaikan bahwa harus pembeliannya sudah harus TKDN, itu kita akan menyesuaikan segera. Di sini TKDN yang untuk alat kesehatan ini kan tidak semudah TKDN untuk mungkin produk-produk yang lain. Karena alat kesehatan ini penuh adalah sesuatu tanggung jawab, punya mutu yang baik, yang bermanfaat untuk masyarakat dan aman. Ini yang kita tekankan. Jadi perlu suatu proses yang cukup yang lama. Jadi di sini harapan kami kalau membuat suatu kebijakan untuk pengadaan ini tentunya juga menyesuaikan dari keadaan di kita punya perusahaan-perusahaan yang masuk di kegiatan ini. Harapan saya dukungan dari pemerintah, dari departemen yang terkait, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan juga harus saling mengisi dengan kami sebagai industri alat kesehatan. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penonton Viga TV, kita ketemu lagi di Ruang AD. Seperti biasa kita akan bicara dengan pihak-pihak yang otoritatif, bicara tentang kemandirian alat kesehatan. Kali ini kita bertemu kembali dengan Sekjen Gagslab Pak Randi Teguh. Halo Pak. Halo Bang Ade. Kali ini kita akan bicara tentang, saya sering mendengar nih, TKDN. Terutama kaitannya dengan kemandirian kesehatan, selalu dikatakan, tapi TKDN-nya bagaimana gitu ya. Betul. Nah, dan ini seperti menjadi sebuah isu yang sangat krusial nih dalam soal kemandirian alat kesehatan. Saya mulai dulu deh, buat saya, buat para penonton,
TKDN itu sebetulnya apa dan kenapa dia dianggap penting? Ya, oke. TKDN itu singkatan dari tingkat kandungan dalam negeri. Jadi kalau satu produk beredar di Indonesia, kalau produk impor tentu TKDN-nya 0. Karena langsung full import 100%. ya, 100%. Karena tidak ada kandungan dalam negerinya, kandungan lokalnya. Apabila diproduksi di Indonesia, tentu tergantung proses produksi, tingkat produksinya seperti apa. Kalau misalnya dia hanya assembly, bisa jadi TKDN-nya kecil. Karena kan banyak barang-barang, komponen bahan baku misalnya masih import. Nah, ini betul sekali. Jadi kalau assembly itu artinya si barang aslinya datang ke Indonesia dalam bentuk lepasan. Dalam bentuk lepasan di Indonesia hanya disambung-sambung. Oke, ditambahkan ya. ini itulah ya. Betul. Nah, itu tergantung prosesnya, komponennya ya. Itu masih rendah tuh TKDN. Kemungkinan masih rendah karena memang pada prinsipnya TKDN ini tujuannya bagus Bang Ade ya. Pertama untuk menciptakan ekosistem industri di Indonesia. Jadi artinya kalau TKDN semakin tinggi, tentu akan banyak produk-produk komponen bahan baku yang diproduksi di Indonesia. Ekosistemnya terbentuk. Kemasan-kemasan diproduksi di Indonesia. Itu ekosistemnya terbentuk. Atau yang kedua juga dengan tujuan untuk adanya transfer teknologi. Jadi mereka-mereka yang punya teknologi membuka pabrik di Indonesia atau berkolaborasi dengan produsen di Indonesia untuk memproduksi produknya di Indonesia. Bukan hanya menyambung-nyambung sekrup kayak tadi gitu ya. Jadi misalnya contohnya di industri otomotif, Toyota, Astra dan sebagainya di awal-awal kan import full 40 tahun lalu. Lalu mereka mulai dengan produksi knockdown ya. Jadi lepasan di Indonesia disambung-sambung. Sekarang kan sudah cukup maju. Banyak sekali komponen-komponen yang dibuat di Indonesia. Bahkan Toyota itu kan TKD-nya cukup tinggi, bisa sampai 50-60%. Nah, itu yang diharapkan tentu seperti itu ya. Jadi banyak industri-industri komponen, bahan baku, plastik dan sebagainya yang ada di Indonesia untuk mendukung industri otomotif. Jadi tujuannya itu, Bang Andi. Jadi diharapkan kalau tadi mobil misalnya otomotif dulu 0%, sekarang 50%, diharapkan nanti 70% dan seterusnya. Kalau bisa lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ya. Jadi mestinya itu bagus ya Pak? Betul, bagus. Nah, kenapa kemudian dianggap bermasalah di sektor-sektor tertentu? Terutama ini karena Pak Randy ini alat kesehatan, betul. Sering itu dikaitkan dengan alat kesehatan. Iya, betul. Jadi sedikit masalah atau tantangan lah ya TKDN di alat kesehatan. Pertama begini, karena perhitungan khusus untuk menghitung TKDN alat kesehatan ini masih digodok, belum keluar. Jadi masih belum keluar. Yang ada hanya untuk obat. Dan perhitungan TKDN umum, standar umum, di mana pada hemat kami kemungkinan kurang pas untuk alat kesehatan dan alat lab. Ya. Satu itu. Yang kedua, memang selama ini alat kesehatan merasa atau mendapatkan arahan bimbingan dari tentu sektor utamanya adalah Kementerian Kesehatan, kita fokus saja kepada nomor izin edar. Nah, ini yang membedakan alat kesehatan, alat lab dengan industri lain atau kategori produk lain, Bang. Kalau kategori produk lain yang bukan alat kesehatan memang membingungkan, menyusahkan untuk membedakan apakah produk ini produk import atau produk dalam negeri. Kenapa tuh Pak? Misalnya pacul ya contohnya. Kan kita nggak tahu nih paculnya ini import atau produksi Indonesia. Caranya mengetahuinya adalah memang kita minta sertifikat TKDN-nya. Karena memang industri pacul harus mengurus TKDN agar supaya jelas kandungan dalam negerinya bagaimana. Pacul itu misalnya 100%? Bisa 100% atau kita nggak tahu biji besinya dari mana. Kita ada mekanisme gitu kan ya. Iya, ada itu ya. Nah, sedangkan alat kesehatan sebenarnya belum punya TKDN tidak berarti produk import. Saya ulang ya, tidak ada sertifikat TKDN belum tentu produk import. Mengapa? Karena alat kesehatan punya nomor izin edar. Itu sesuai dengan undang-undang kesehatannya dan Permenkesnya. Nah, di pacul nggak ada ya? Di pacul tidak ada, karena pacul bukan regulated business, bukan alat kesehatan. Nah, di alat kesehatan ada, jadi memang alat kesehatan itu dari awal waktu mendapatkan nomor izin edar langsung terpisah, mana produk import, mana produk dalam negeri. Produk import itu kode penandaannya ada di boxnya, di kemasannya, tulisannya AKL, dan lalu diikuti dengan 14 digit angka. Kalau produk dalam negeri kodenya AKD, D dalam untuk dengan diikuti 14 digit. Itu langsung di alat kesehatan. Di Menteri Kesehatan. Dari Kementerian Kesehatan.
Nah, dari situ sebenarnya memang kalau kita mau mengikuti aturan yang ada, kita memang harus urus TKDN-nya. Nah, tetapi enforcement untuk mendapatkan sertifikat TKDN untuk alat kesehatan ini baru akhir-akhir ini aja, Bang. Nah, prosesnya untuk mendapatkan TKDN pun sekarang ini harus melalui proses self-assessment, lalu sesudah itu melalui 2 lembaga survei. Hanya ada 2 di Indonesia, yaitu Sukovindo dan Lembaga Survei Indonesia. Mereka akan datang, mereka akan melakukan assessment dengan perhitungannya yang ada, dan setelah mereka mendapatkan angkanya atau hasil perhitungannya, mereka akan kirimkan ke Kementerian Perindustrian. Nah, ini prosesnya pun bisa sampai 1 dan 2 bulan, tergantung kelengkapan angka, tergantung kelengkapan data dan sebagainya. Karena memang pada saat surveyor tersebut melakukan assessment, mereka sampai perlu untuk mengontak vendor komponennya kita misalnya. Nah, kalau vendor tersebut tidak mau memberikan data, tentu akan ribet ya, jadi akan lama dan sebagainya. Itu belum lagi biayanya. Satu pemeriksaan itu bisa sekitar 10 sampai 20 juta angkanya. Nah, alat kesehatan ini populasinya ada sekitar 80.000 sebenarnya, 80.000 sampai 100.000 nomor jenis ya. Nah, tentu akan menjadi kesulitan ya untuk kami. Enforcement itu dilakukan sekarang ini sebenarnya baik, karena memang artinya yang seperti katakan TKDN ini tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem dan terjadi transfer teknologi. Tetapi karena dipaksakan dan tiba-tiba untuk kami menjadi seperti gelagapan ya, karena kita kan baru saat ini harus segera menghubungi surveyor tersebut untuk melakukan proses sertifikasi. Satu-satu nih Pak ya. Oke. Jadi si lembaga survei cuma 2. Betul. Itu memang hanya 2 atau sebetulnya menurut Pak Randy ada yang lain? Yang kita tahu hanya 2. Itu yang resmi yang diumumkan oleh Kementerian Perindustrian ya. Tapi kan sekarang karena jumlah pihak yang ingin disertifikasi itu tadi berapa? 80.000 gitu ya? Banyak ya. Itu memadai nggak cuma ada 2? Nah iya betul, tentu akan kurang ya kapasitasnya, karena artinya sekarang jumlah produsen sesuai dengan izin yang ada di Kementerian Kesehatan itu pun ada sekitar hampir 800 izin, artinya ada sekitar 800 produsen. Kalau masing-masing punya 2 produk saja, artinya sudah ada 1.600 produk yang harus diproses survei, disertifikasi. Artinya kalau 2 surveyor artinya masing-masing punya 800 kali 2 1.600 ya 800 produk ya 800 kalau 1 bulan 1 berarti 800 bulan itu berarti 3 tahun lebih ya kira-kira ya itu baru selesai. Dan menjadi masalah karena semua tiba-tiba ya Pak? Ya semua tiba-tiba, buat kami itu tiba-tiba karena memang sebelumnya enforcement untuk menyantumkan TKDN itu belum ada. Pertama hanya self-assessment, sukarela, karena memang sebenarnya sudah ada penyaringannya yaitu nomor izin edar, ya AKD dan AKL. Jadi memang ini harus, pada hemat kami harus ada sinkronisasi ya, artinya antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Perindustrian. Apa sinkronisasi bentuk sinkronisasi apa dalam artian kalau dari Kementerian Kesehatan kan yang penting ada nomor izin edarnya AKL dan AKD. Nah, Kementerian Perindustrian selama masih ada proses pemenuhan untuk dapat sertifikat TKDN, barangkali disinkronkan dengan syaratnya, standarnya Kementerian Kesehatan memakai nomor izin edar dulu, AKD, AKL. Gitu. Untuk mendapatkan sertifikat TKDN itu minimal harus mengandung berapa persen? Ya, kalau dilihat dari peraturan pengadaan, syarat untuk mendapatkan prioritas pengadaan itu di atas 25%. Kalau ada yang di atas 40% itu sudah menjadikan kewajiban. Jadi misalnya ini gelas saya TKDN-nya 45%, Bang Ade produksi gelas TKDN-nya hanya 30%, gelas saya akan menjadi kewajiban karena sudah lebih di atas 40%. Jadi kalau masih 25%? Hanya dapat prioritas. Untuk dibeli daripada di compare produk impor gitu. Jadi dibanding dengan jadi kalau dia masih 20 begitu ya, si pembeli bisa saja memilih impor saja. Iya, betul. Oke. Tapi si komponen dari TKD itu sendiri itu menurut Bapak sudah, kalau tadi kan pacul gampang ya. Hitungnya ada besi atau ada. Kalau untuk alat kesehatan
Betul sekali Bang, ini jadi kesulitan kami juga, kesulitan anggota kami untuk mendapatkan TKDN yang cukup tinggi. Selain biaya proses produksi, tentu komponen bahan baku ya logikanya. Ekosistem industri alat kesehatan ini belum tercipta baik lah ya. Artinya begini, misalnya kita mau membuat untuk produk-produk selang infus dan sebagainya, itu kan bahan plastik ya. Nah, sumber bahan plastik itu adalah biji plastik. Biji plastik di Indonesia banyak sebenarnya, Ciwi Kimia dan sebenarnya bisa produksi. Akan tetapi yang menjadi masalah biji plastik medical grade. Itu yang menjadi masalah. Medical grade. Medical grade. Jadi biji plastik yang memenuhi syarat untuk dijadikan alat kesehatan. Ya. Sama seperti waktu kita masalah awal-awal pandemi masker, APD itu kan bahan baku untuk maskernya itu ada yang disebut melt blown dan spoon bound. Itu industri antaranya sekarang sudah mulai terbentuk. Akan tetapi industri meltdown dan spoonbound ini butuh biji plastik, dan biji plastiknya lagi-lagi harus medical grade. Nah, ini yang kita masih belum bisa lah ya, barangkali perlu dorongan politik barangkali untuk BUMN misalnya, atau produsen-produsen petrokimia ke arah sana gitu ya. Itu yang lainnya juga Bang, besi misalnya, besi untuk alat-alat atau sensor untuk alat-alat elektromedik, sensor EKG, sensor macam-macam untuk tes gula darah. Sensornya itu juga harus kualitas medical, bahkan sama seperti kualitas alat ruang angkasa. Jadi itu ada kualitas untuk umum, ada kualitas untuk level industri, ada kualitas yang untuk memang medical grade dan teknologi luar angkasa. Nah, alat kesehatan sebenarnya levelnya paling tinggi. Saya membayangkan akan sangat sulit sekali ya Pak. Betul, sebenarnya sangat sulit, dan ya tetapi bukannya tidak bisa, karena kami tahu di Malaysia, di Penang beberapa waktu yang lalu kami pernah mengunjungi satu industri bahan baku komponen alat kesehatan. Mereka memang membuat komponen alat kesehatan dan juga komponen untuk suplai kepada NASA. Penang Malaysia bisa, artinya Indonesia kalau mau harusnya bisa ya. Itu siapa yang mesti memproduksi itu? Iya, pada saat ini kalau sesuai dengan Inpres 6 2016 ada satu kementerian yang harus bertanggung jawab untuk menyediakan komponen bahan baku, yaitu Kementerian Perindustrian ya, gitu. Tapi mungkin belum fokus ke alat kesehatan ya, karena itu kan keluarnya tahun 2016 tuh. Sekarang seperti mereka mulai bergerak ke arah sana. Nggak, jadi selama si Kementerian Perindustrian tidak bisa menyediakan itu dan sendirinya kita impor. Harus impor. Terpaksa impor. Sehingga dengan kata lain TKDN-nya ya tentu tidak bisa tinggi. Tidak bisa tinggi. Iya, betul. Dan begitu tidak bisa tinggi, tidak akan dibeli. Tidak bisa dibeli tentu. Tidak bisa dibeli. Ya. Tidak menjadi prioritas tadi. Tidak menjadi prioritas, ya, betul, ya. betul. Sehingga ya lagi-lagi impor. Lagi-lagi impor. Oke. Kalau di Indonesia sendiri, pihak-pihak yang ini kan kita bicara tentang perusahaan-perusahaan yang mau memproduksi alat kesehatan sendiri. Itu Bapak melihat bahwa sebetulnya kemampuannya ada. Kemampuannya ada. At least untuk teknologi-teknologi rendah menengah kita sudah sangat bisa, Pak. Tapi itu pun TKD ini masih rendah. Iya, tergantung kategorinya. Misalnya kayak hospital furniture, hospital bed, tempat tidur pasien itu sudah cukup relatif tinggi karena memang dengan mudah kita mendapatkan besi dan sebagainya. Tetapi seperti barang-barang yang lain tentu ya agak kesulitan ya, karena apalagi yang elektronik. Seperti saya bilang tadi, sensor harus sensor yang kualitas medical. Mungkin screen LCD yang touchscreen itu juga yang kualitas yang tinggi, karena kan kalau angkanya blur nanti bisa salah pencet, pasiennya menderita ya, dan seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan sih untuk alat kesehatan. Bapak optimistis, tapi bisa dalam waktu dekat atau beberapa tahun lagi? Ya, yang penting ini harus kita segera mulai. Artinya kalau kita segera mulai, kita punya progresif ke arah sana ya, progresivitas, daripada kita memang status quo. Artinya kalau status quo seperti ini, kita sudah bisa memproduksi, tetapi kita tetap bergantung kepada import untuk bahan baku komponen. At least artinya kemandiriannya belum paripurna ya. Iya. Gitu. Tapi saya agak tertarik nih sebagai pertanyaan terakhir barangkali Pak. Ya. Itu kan ada macam-macam tuh yang disebut TKDN. Dari besi sampai tadi kan, sensor dan seterusnya.
Kalau otak di mana, Pak? Otak artinya kemampuan bangsa kita ya dalam Iya kan, hal- ketika orang memproduksi barang, itu kan ada apa istilahnya, hardware-nya lah ya. Tapi kan ada software-nya kan. Software-nya. Software itu adalah idenya, Betul. inovasinya. Itu dihitung berapa tuh, Pak? Nah, betul. Nah, itu yang saya katakan. Dengan tidak adanya perhitungan TKDN khusus untuk alat kesehatan, kalau kita masih memakai perhitungan TKDN yang umum, Pacul tadi. Pacul misalnya R&D, Research and Development-nya itu tidak terhitung. Nah, ini yang kami dorong juga untuk alat kesehatan harus diperhitungkan. Karena sekarang juga mulai kita lihat nih ekosistem untuk R&D mulai terbentuk. Banyak sekali perguruan-perguruan tinggi, akademisi yang punya ide-ide inovatif untuk alat kesehatan. Dan itu harus dihargai sebenarnya. Karena itu kan ada nilainya ya. Itu agak melecehkan peneliti. Peneliti, akademisi ya. betul. Dia udah capek-capek, punya ide. Iya, Nggak itu harus dihitung sama dinilai. sekali. Saat ini belum Oke, dihitung. iya. Ini harusnya dihitung. Oke, terima kasih Pak Randy. Ini mudah-mudahan buat penonton, ini adalah sesuatu yang bisa membantu nih memahami TKDN itu nggak sesederhana seperti yang barangkali dibayangkan dalam membuat pacul tadi. Jadi ya oke, saya mendoakan agar semua berjalan baik dan bisa dikembangkan terus. TKDN kita naik terus. Terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Terima kasih. penonton. Sampai bertemu di perjumpaan selanjutnya.